sesi 5 kali ini. Nah, sebelum kalian bisa mendesain atau merancang sebuah barang atau jasa, nah kalian itu harus, yang paling penting diingat adalah yang pertama, harus memiliki atau menentukan keuntungan kompetitif yang sempat kita bahas di sesi kedua atau pertemuan kedua itu. Nah, keunggulan kompetitif itu adalah yang seperti ini, atau mengingatkan ya. Jadi, strategi mencapai kompetitif bisa dilakukan dengan cara diferensiasi, lalu cost leadership, lalu selanjutnya quick response. Jadi, ada 3 hal yang bisa kalian tempuh untuk mendapatkan competitive advantage. Oke, ini udah sempat dibahas ya di sesi kedua. Nah, selanjutnya sebelum kita mendesain suatu barang atau jasa, kita yang pertama harus mengetahui bahwasanya alasan mengapa kita harus melakukan desain atau barang atau jasa itu seperti apa sih, kenapa harus ada. Karena berkaitan dengan yang namanya itu product life cycle. Oke. Jadi di mana product life cycle itu berhubungan erat, faktornya itu ada dua. Yang pertama itu sales, yang kedua itu time. Dua faktor ini saling bersinambungan. Jadi kalau dalam suatu produk misalnya, bentar, kalian pertama kan ada tahap introduction, pengenalan produk kan. Produknya mau seperti apa, lalu dikenalkan pada customer. Kemudian setelah itu produknya kita melakukan introduction, akhirnya produknya grow. Seiring dengan berkembangnya produk tersebut, mulai dari yang beli, penjualan mulai naik, itu mulai grow. Lalu setelah itu kita ada di tahap maturity atau di tahap maturity ini akan terjadi dua hal dalam suatu produk tersebut. Yang mungkin terjadi adalah decline, karena semuanya tidak perlu naik, apapun yang naik pasti akan turun kan, ada decline. Nah, pada tahap maturity ini ada dua hal yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama adalah jelas membiarkan produk itu decline, turun sendirinya, sudah saja. Atau kita bisa buat produk baru. Jadi mulai lagi ke produk introduction. Jadi kita mulai lagi produk baru. Langkah yang kedua adalah dengan melakukan namanya istilahnya product extension. Jadi produk itu dikembangkan. Misalkan dibuat varian baru. Kalau misalnya makanan dibuat rasa-rasa baru misalnya, ataupun dibuat sambal-sambal baru, varian baru dengan main core produknya sama. Lalu mobil dibuat seri baru misalnya, ataupun handphone dibuat seri baru. Kalau misalnya jasa dibuat fitur baru atau teknologi baru dalam jasa tersebut. Nah, di situ kita bisa pertimbangkan mana yang akan kita lakukan. Nah, dalam rangka menciptakan suatu produk baru, dalam rangka menciptakan suatu baru, kita pertama harus mengetahui betapa pentingnya itu suatu produk baru. Karena dari sini ya, dari life cycle ini, kalau misalnya kita mau membiarkan, ya sudah biarkan decline, kita antara harus membuat produk baru, atau kita membuat inovasi yang baru. Karena inovasi itu sangat penting bagi suatu produk. Saya mau minta contoh satu dua orang, saya manggil siapa ya? Karena tadi Gilang datang pertama, saya mau kasih Gilang, tolong tunjuk dua orang yang hadir buat kasih contoh sepenting apa sih produk baru atau peremajaan dari suatu produk itu. Gilang, tolong pilih satu kalau boleh. Satu orang, bebas. Gilang pilih. Bentar, Pak. Berikan contoh atau gambaran seberapa pentingnya sih keuntungan dari produk baru, terus pentingnya produk baru itu seperti apa? Contohin aja sama salah satu brand atau apa gitu. Boleh mengajukan diri nggak, Pak? Silahkan.
Anissa sambil girang memilih-milih. Silakan Anissa. Menurut Anissa, keuntungan dari membuat produk baru itu bisa memberikan produk yang lebih inovatif sesuai zamannya, terus menyesuaikan perkembangan, sama aja sih. Dan produk yang dimodifikasi itu kan mempunyai nilai yang tinggi dan lebih baik, Pak. Oke. Jadi konsumen tidak bosan dengan produk. Oke. Berarti oke, terima kasih. Ada lagi yang selanjutnya mau mengajukan diri atau Gilang mau memilih seseorang, silakan. Saya butuh satu orang lagi. Biasanya Frida. Oke, Frida lagi, silakan Frida. Ya, Pak, baik, Pak. Ya, produk baru mengikuti tren kan di zaman Indonesia ini. Di zaman Indonesia maksudnya dulu zaman kerajaan. Iya, Pak. Oh, oke ya. Oke, jadi secara umum saya rasa kalian sebenarnya sadar, apalagi saya kasih contoh ya di sini ada telepon genggam dan juga di sini juga ada contoh telepon genggam lain. Saya sudah kasih kode. Jadi misalnya nih ya telepon genggam, walaupun misalnya ini brand ini iPhone bukan sih yang saya gambar. Nah ini, jadi ini contoh telepon genggamnya. Mereka kan tiap tahun mengeluarkan pentingnya produk baru karena teknologinya itu cepat usang di bidang teknologi telepon genggam maksudnya. Tapi makanya si produk baru itu diperlukan agar berkembang seiring dengan perkembangannya teknologi. Jadi kalian tahulah bagaimana telepon genggam tiap tahunnya pasti ada rilis produk baru. Nah, untuk rilis produk baru tersebut, mereka perlu namanya melakukan product development atau pengembangan produk. Nah, yang langkah pertama kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mendevelop program, maksud saya mendevelop produk atau mengembangkan suatu produk dalam dua hal. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai product development pada produksi barang. Bentar. Ini ada yang oke. Bentar. Sebentar. Ini ada suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Di sini oke, kita lanjut. Yang pertama mengenai pengembangan produk pada barang ya. Barang dulu kita bahas. Yang pertama produk development pada barang. Jadi sistem pengembangan produk itu merupakan strategi suatu perusahaan yang menghubungkan keputusan produk dengan beberapa aspek. Yang pertama itu adalah arus kas, lalu dinamika pasar, dan juga siklus hidup produk yang tadi disampaikan di awal, serta kemampuan organisasi dalam mengembangkan produk tersebut. Jadi kalau organisasi itu ternyata tidak mampu untuk membuat produk baru atau mengembangkan produk baru ya, berarti tidak ada strategi pengembangan produk. Nah, perusahaan juga harus memiliki modal yang paling penting dalam product development adalah modal dalam bentuk uang tunai. Jadi untuk mengembangkan produk yang terjadi terus-menerus ya, sekadar bersinambungan, seperti ya halnya tadi contoh di produk life cycle, perlu adanya perudahan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, si produk development ini, atau sistem pengembangan produk itu dapat menentukan tidak hanya keberhasilan produk, ya kenapa pentingnya tadi ya, kenapa penting product development itu adalah hal yang dapat menentukan keberhasilan produk, tetapi juga masa depan perusahaan. Jadi kenapa mereka harus membuat produk baru? Karena itu. Karena
berkaitan dengan masa depan perusahaannya, dengan adaptasi dari berbagai faktor lingkungan maupun eksternal. Nah, ini adalah tahapan dari pengembangan produk ya. Jadi tahapan dalam pengembangan produk bisa kalian lihat di sini dan juga di beberapa modul dan buku sama semuanya. Yang pertama adalah ideation atau penggagasan ide. Nah, ide sendiri ini bisa diambil dari berbagai hal. Yang pertama sumbernya misalkan dari perubahan lingkungan. Dulu mana mungkin kita misalkan membuat energi berbasis matahari, misalkan berbasis apa gitu. Kalau sekarang kan Tesla juga pengen buat mobil listrik karena memang katanya ada isu lingkungan. Lalu perubahan teknologi yang semakin cepat, makin juga nanti kita bahas. Dan demografi misalnya, demografi itu contohnya misalkan sekarang, generasi sekarang kan kita di generasi Z lebih banyak, jadi kita harus mengadopsi beradaptasi dengan customer baru, karena mereka senangnya seperti apa sih supaya perusahaan kita berkesinambungan. Yang terakhir ekonomi, ada perubahan atau kenaikan atau perturunan ekonomi juga sangat berpengaruh, misalnya daya beli dan lain sebagainya. Itu adalah yang pertama ide. Nah, setelah kita melakukan ide, hal yang paling penting selanjutnya yang sangat-sangat penting adalah syarat pasar. Bisa saja kita lompati sebenarnya, tapi berarti kita belum bisa menjual produk yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya syarat pasar belum terpenuhi, sebaiknya kita tidak perlu gembar-gembor sedang riset sesuatu. Anggap saja itu masih dalam proses ide. Jadi penggodokan ide itu kan bisa macam-macam, bisa banyak. Bisa resource-nya seperti apa. Yang kedua, syarat pasar yaitu melakukan dengan mengecek pendekatan untuk pemuasan kebutuhan customer. Oke. Nah, yang ketiga adalah spesifikasi fungsional. Jadi cara kerja produknya mau seperti apa sih? Lalu setelah itu kita ke bagian spesifikasi produk. Pembuatan produknya mau seperti apa. Lalu yang kelima review design. Yang keenam itu ada uji pasar atau uji produk. Ada yang sebenarnya. Nah, keempat hal ini, nah ini 1, 2, 3, 4 merupakan tahapan yang dilakukan di bagian manufacturing atau bagian manufaktur, pembuatan produknya atau rekayasa perangkat lunak atau rekayasa si bagian desainnya. Sementara kalau yang ini di bagian ide, inisiasi ataupun pengenalan produk dan ini keberhasilan tesnya itu di luar dari bagian produksi. Nah, kalau bagian produksi fokus pada bagian ini. Oke. Nah, jadi dalam tahapan tadi ada namanya istilahnya itu adalah quality function development. Jadi sebuah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam tahapan yang ini ya, tahapan pengembangan produk, di sana juga kita harus mempertimbangkan dua hal dengan kaitannya dari quality function development. Yang pertama yang harus kita rumuskan adalah kita harus menentukan apa yang memuaskan pelanggan. Apa sih yang memuaskan pelanggan? Ya. Buat apa kita bikin produk tapi bikin kesel? Tahu-taunya kan tidak berkesinambungan produk kita ya. Lalu yang kedua, kita harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan dalam kaitannya desain untuk target pelanggan tersebut. Nah, ini adalah proses atau metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan yang disebut dengan quality function development. Nah, QFD itu digunakan di awal proses desain untuk menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan dan di mana harus mengerahkan upaya kualitas. Jadi tujuan dari QFD itu adalah untuk mengidentifikasi konsumen, menentukan apa yang dibutuhkan dan memberikan hal yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, tahap-tahap dari QFD itu ada 3. Yang pertama itu mengumpulkan voice of customer atau mengumpulkan, ya judulnya juga voice of customer ya. Jadi mengumpulkan informasi ataupun kritik, masukan, saran dari customer. Lalu yang kedua, tahapan penyusunan rumah kualitas, jadi quality home of quality. Jadi dari sana kita bahas
membuat susunan rumah kualitas. Yang ketiga adalah kita menganalisis dan mengimplementasikan uh, poin-poin yang ada pada rumah kualitas. Nah, rumah kualitas itu apa sih? Nah, rumah kualitas itu adalah ini. Ini adalah house of quality atau dalam bahasa Indonesia itu rumah kualitas. Jadi rumah kualitas ini, kalau saya balik ke sini, ini merupakan suatu metode yang atau diagram atau kuesioner isian yang dilakukan pada bagian ini. Bagian penciptaan produk mulai dari spesifikasi fungsional sampai ke bagian diuji pasar. Ini adalah contoh dari house of quality chart ya. Disebutnya house of quality karena bentuknya mirip dengan rumah, tapi biasanya bisa disesuaikan dengan memang kebutuhan atau culture dari suatu perusahaannya tersebut. Ini mirip dengan kuesioner biasa ya. Jadi kita nanti mengumpulkan voice of customer, data-data dari customer. Nah, ini ada yang bisa tebak apa sih produk yang dipikirkan. Yang pertama, low electricity requirement. Yang kedua, aluminium component. Yang ketiga, autofocus. Yang keempat, auto exposure yang di filmnya. Lalu auto film advance. Yang terakhir, ergonomic design. Oke. Nah, di sana juga ada poin. Ini ada poin ada 3, 4, 5, 2, 1. Ini adalah poin penilaiannya. Jadi low efficiency requirement penilaiannya ada berapa sih? Biasakan kuesioner tinggal kita titikin. Ada berapa? Di sini ternyata ada hasilnya, ratingnya ada 22 contohnya seperti itu. Ini hitungannya seperti itu. Jadi ini house of quality adalah salah satu contoh untuk menemukan atau merumuskan house of quality. Dari contoh ini, kalau boleh saya zoom sedikit, saya coba kalian tebak dia memproduksi apa. Coba Picanur Ambia, kira-kira dengan spesifikasi seperti ini, dia memproduksi apa sih? Low electricity, aluminium component, autofocus, auto exposure, auto film advance, dan ergonomic design. Kira-kira memproduksi apa? Menurut Pika. Kayak foto produk gitu bukan sih, Pak? Auto produk. Foto produk. Foto produk. Oke. Foto produk maksudnya gimana? Kayak bikin, apa tuh namanya? Kayak foto katalog gitu. Oke, bisa jadi. Ada lagi yang mau berpendapat? Ini kira-kira Mela memproduksi apa? Ada low electricity fotografer requirement. gitu, Pak. Bisa jadi fotografer. Bisa juga mereka juga bisa kira-kira memproduksi kamera biasanya. Ini sebenarnya contoh dari tadi sudah benar, Pika ini adalah contoh dari house of quality dari perusahaan yang memproduksi kamera sebenarnya. Ini sudah betul. Ini juga oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang tadi ya. Ini ada house 1, rumah ke-1, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Nah, secara teori kita bisa bikin kalau misalnya kalian mengerti atau terbiasa ini bisa buat sih. Tapi nanti kalian bisa sesuaikan dengan keinginan aja. Nah, ini house 1, 2, 3 itu apa? Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah kegiatan ini. Spesifikasi fungsional, spesifikasi produk, review desain, dan uji pasar. Nah, nanti misalkan di organisasi kalian yang buat, nah pertama kita harus namanya customer requirement. Customer requirement, apa yang diinginkan customer itu menjadi input dari kita membuat desain karakteristik suatu produk. Jadi customer maunya yang kayak gimana sih? Inginnya yang bagusnya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah, itu adalah customer requirement. Mereka pengennya yang seperti apa. Tergantung dari itu ya, customer yang kita
tuju itu seperti apa. Itu akhirnya keputusan itu ada dihitung di house pertama atau di pergudangan biasanya di bagian pertama. Nah, yang kedua, desain karakteristik ini menjadi input untuk kita membuat spesifikasi dari komponen desain tersebut. Tentunya sama di host yang ketiga, berarti spesifik komponen itu menjadi input dari kita membuat production process. Dari production process akhirnya menjadi input yang terakhir membuat quality plan. Nah, jadi karakteristik desain itu menjadi input yang kedua yang ini lalu memenuhi komponen spesifikasi produk itu. Nah, jadi pemeriksaan kualitas dilakukan di akhir agar kita bisa memeriksa kualitas dari suatu produk. Ini terkait dengan ini ya, tahapan pengembangan project. Jadi spesifikasi fungsional, spesifik produk. Nah, ini kita review dan uji pasar untuk cek quality. Kadang bisa ini uji pasar atau juga kalau dalam tahapan ini, kalau sekalian tahu ya, pengujian ini ada 2 tahapan. Kalau kalian pernah dengar ada namanya alpha test. Nah, kalau alpha test biasanya masih raw, masih mentah kalau produk ya. Alpha test biasa buat kalangan internal ataupun orang-orang yang mau misalnya lebih ke kalangan internal kalian sendiri, alpha test. Misal kalian tes masakan, bikin makanan, nah, yang dicoba teman-teman dari ataupun keluarga sendiri. Setelah alpha, itu ada tahapan namanya beta test. Beta test itu biasanya ini tertutup sifatnya. Alpha itu uji coba yang tertutup. Kalau beta biasanya uji coba terbuka. Jadi kalau kalian melihat open beta, open test, nah itu biasanya nanti kalian bisa sign up email misalkan, ataupun pada customer yang mau, yang pelanggan kalian untuk open beta. Nah terakhir dari beta itu adalah market test atau uji pasar. Tahapannya seperti itu ya. Kalau dalam tahapan pengecekan pasar. Oke, kita dari tadi sampai sini, sampai ke quality plan. Nah, selanjutnya setelah itu kita sudah quality plan, berarti terakhir adalah tinggal di review produknya. Nah, ini adalah saya juga akan sampaikan beberapa teknik atau beberapa jenis pengorganisasian dalam product development. Jadi organizing for product development. Nah, pengorganisasian untuk pengembangan produk ini banyak metodenya, tapi secara umum, secara tradisional di negara Amerika Serikat, itu pengembangan produk biasanya terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, saat mengembangkan produk, itu organisasi bisa membuat organisasi dengan departemen berbeda. Misalnya, kombinasi dari departemen yang ada, misalnya bagian departemen penelitian dan pengembangan itu melakukan penelitian akan suatu produk yang diperlukan. Jadi bagian R&D, Research Development, peneliti. Lalu setelah itu, mereka menemukan sesuatu, kasih ke bagian departemen teknik untuk merancang produksi. Setelah itu, kasih ke bagian departemen manufaktur untuk merancang produk yang diproduksi. Dan terakhir, kasih ke bagian departemen produksi untuk menghasilkan produk-produk yang diinginkan. Jadi departemennya tetap ada ya, tetap satu, cuman ada pekerjaan di bawah tangan selain pekerjaan sehari-hari mereka, yaitu melakukan research and development. Nah, yang kedua adalah melakukan pendekatannya itu dengan menugaskan manajer produk. Jadi manajer produk ditugaskan untuk dalam tanda kutip memperjuangkan produk melalui sistem pengembangan produk yang ada pada organisasi tersebut. Jadi cakupannya 1 orang. Manajer tersebut dia harus mikir sendiri gimana sistem pengembangan produk yang terkait agar produk itu bersinambungan. Lalu yang ketiga adalah yang paling sering populer adalah dengan penggunaan tim. Jadi dibuat tim khusus untuk melakukan pengembangan produk, lalu desain produk, dan melakukan manufakturabilitas dari hasil rekayasa nilai yang ditentukan. Jadi kalau yang A ini departemennya tetap satu, tetap ada. Nah, kalau yang C ini dibuat tim baru. Oke. Jadi dia keluar pindah tim baru. Nah, ini adalah
teknik-teknik atau jenis-jenis pengorganisasian dalam produk development. Jadi saya sempat singgung juga mengenai manufacturability dan value engineering ya. Jadi kenapa dalam kita memproduksi produk, alangkah lebih baiknya kita sampai skala ke manufacturing ability supaya kita dapat namanya itu istilahnya mendapatkan value engineering, nilai dari sebuah teknis. Kalau kita sampai ke tahap manufaktur, nah kita bisa dapat benefit beberapa hal. Yang pertama, mengurangi kompleksitas produk. Yang kedua, kita bisa melakukan standarisasi komponen tambahan. Nah, yang ketiga, peningkatan aspek fungsional produk juga tercapai, lalu peningkatan desain pekerjaan, apalagi dan keselamatan kerja ya, karena memang ada standar-standar khusus yang diperlukan. Yang kelima itu peningkatan perawatan dan kemudahan servis jika produk kita berskala manufaktur ya, berskala besar. Dan yang terakhir adalah desain yang kuat. Jadi kegiatan manufaktur dan rekayasa nilai atau istilahnya itu value engineer ya, itu berkaitan dengan peningkatan desain dan spesifikasi pada tahapan penelitian, pengembangan, dan pembuatan desain, serta pembuatan produk ya tentu saja. Nah ini hal-hal ataupun 6 hal yang bisa menghasil manfaat dari rekayasa value engineering atau manufacturability pada suatu produk. Oke. Nah, dalam teknik manufacturing atau teknik value engineer, ada beberapa hal atau beberapa software yang kita bisa gunakan. Yang pertama itu ada istilahnya namanya computer aid design. Jadi computer aid design itu suatu program komponen yang digunakan untuk menggambarkan suatu bagian produk. Biasanya 2 dimensi ataupun bisa 3 dimensi seperti ini. Ini 3 dimensi ya, bagian dari mesin. Nah, ini catatan di bawah ini 2 dimensi. Software-software untuk computer aid design itu ada beragam. Nah, yang paling terkenal yang biasa orang pakai itu adalah AutoCAD. Ini biasa dipakai oleh orang teknis untuk pakai AutoCAD. Biasanya rata-rata di Indonesia terkenalnya AutoCAD. Selain AutoCAD ada juga software lain, yaitu Pro Engineer dan juga Unigraphic. Fungsinya sama, ya kita tinggal sesuai. Perbedaan mungkin pada fitur dan beberapa plugin yang memang disediakan oleh software tersebut. Dan juga mungkin pada tahap fase awal ya, mana yang seorang pakai dulu, dia akan lebih familiar seperti itu. Kayak misalnya sekarang kita beberapa di dunia banyak orang pakai Windows. Kenapa? Karena Windows mulai ditemukan dan mayoritas orang itu menggunakan Windows untuk perangkat komputer pertama dia. Kalau misalnya yang jatuhnya Linux ataupun nanti jatuhnya menggunakan Apple product, iMac atau iOS, berarti mungkin nanti ketika dia beralih ke Windows ataupun Linux agak kesulitan karena terbiasa dengan program. Okay. Nah, selanjutnya adalah Computer Aid Manufacturing atau disingkat dengan CAM. Nah, tujuan utama di CAM ini adalah membantu kegiatan proses manufaktur menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, kalau dalam AutoCAD setahu saya sampai saat ini sifatnya masih tidak bergerak, tidak animatif. Mungkin saya salah, saya udah lama nggak pakai juga. Nah, sifatnya cuma menggambar aja. Nah, kalau dalam computer aid manufacturing, nanti kalian bisa membuat skema-skema pergerakan, misalnya berputar kemana, seperti apa, dan misalkan contoh animasi dari produk tersebut seperti apa gitu. Jadi penggunaan software ini adalah untuk mengontrol biasanya tools, mesin, atau bagian mesin lain yang berhubungan dengan proses biasanya pembuatan mesin. Nah, biasanya nanti buat dummy seperti ini, nanti akhirnya bisa, kalau udah betul, kita buat yang realnya seperti itu. Jadi manfaat untuk CAD dan CAM itu sangat besar kalau kita skalanya untuk mulai manufacturing. Jadi manufacturing dia perlu harus besar, tapi secara kecil juga kan bisa kan, secara mikro ataupun makro. Yang pertama, manfaat dari software tersebut adalah adanya produk quality. Jadi memungkinkan untuk meneliti alternatif lain dan meminimalisir bahaya dan masalah potensial. Oke.
Jadi nanti kita bisa teliti dulu, cek dulu apakah sesuai atau tidak, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah shorten design time. Jadi waktu yang diperlukan jadi lebih sedikit. Karena bisa meminimalisir biaya. Oh, kenapa bisa meminimalisir? Karena tidak ada bikin dulu kan, nggak harus bikin dulu secara nyata. Karena itu dibuat secara komputerisasi. Nah, yang ketiga adalah production cost-nya jelas lebih rendah. Karena kita tidak perlu membuat contoh-contoh dummy ya. Contoh-contoh misalkan salah bikin baru lagi. Jadi dengan waktu yang singkat, biaya yang dikeluarkan bisa lebih sedikit. Karena kita bisa buat banyak. Misalkan penyesuaian 1 cm pun kan bisa. Yang keempat adalah database availability. Ini yang sangat penting. Kalau misalkan manfaat dari computerized aided manufacturing atau computerized aided design. Kita bisa punya banyak database. Jadi kalau misalkan suatu saat kita mau mengembangkan produk, kita lihat dari database tersebut sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang kelima, yaitu new range of capabilities. Kapabilitas lain dari desain tersebut kita bisa satukan ataupun bisa kembangkan. Itu kaitannya kalau dalam manufacturing. Nah, kalau dalam kaitannya misalkan bisnis biasa, misalkan makanan, itu juga bisa kan. Kita bisa database, oh ini rasanya seperti apa gitu. Ini campur ini seperti apa, seperti itu. Nah, hal lain dalam manufakturisasi adalah penggunaan yang saat ini menggunakan virtual reality technology. Jadi merupakan teknologi yang digunakan untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Jadi disimulasikan menggunakan komputer simulated environment istilahnya. Jadi dibuat simulasi. Di antara kalian ada yang pernah cobain VR? Pakai Google biasanya pura-pura naik roller coaster. Ada yang pernah coba? Itu salah satu contohnya ya, penggunaan VR seperti itu. Jadi lingkungan realitas maya kini biasanya seperti itu. Untuk kalian bisa coba, misal nanti produknya mobil bisa coba nyetir pakai VR, atau produknya alat masak atau apapun barangnya bisa dicoba dengan VR. Nah, berkaitan dengan VR, baru-baru ini kan ada suatu perusahaan yang bergerak baru saja rebranding, merubah nama perusahaannya ya, perusahaan internasional. Ada yang tahu Facebook? Nah, Facebook ganti nama, ada yang tahu nggak nama baru Facebook apa? Meta. Iya, Meta. Nah, Facebook itu membuat Meta, merebranding namanya Meta. Kalau saya pribadi dan beberapa mungkin rekan saya nggak kaget, oh Facebook ganti Meta itu udah kelihatan. Karena sebelum ini mereka juga ada project lain. Kalau kalian tahu, mereka ada tergabung dalam project Gemini. Jadi sebelum ini mungkin itu gagal juga, setelah 2 atau 3 tahun nggak ada kabarnya lagi, nggak tahu bubar atau masih ada atau menjadi bagian dari Meta, saya kurang tahu. Nah, tapi sejalan dengan ini ya, karena tujuan dari Facebook, kalau beberapa dari kalian tahu, ingin membuat metaverse itu apa sih? Jadi dunia alternatif dari realitas kita yang sekarang. Nah, Facebook sendiri dia itu sudah bikin atau beli perusahaan namanya Oculus. Oculus itu perusahaan VR yang fokus pada VR dan produksi barang seperti ini. Jadi untuk realitas buatan. Nah, launching pada tahun 2012, Oculus akhirnya dibeli oleh Facebook sebesar 2 miliar dolar pada tahun 2014. Nah, pas di sini beberapa media dan beberapa orang yang berkecimpung di sini, oh kayaknya Facebook mau bikin kalau kalian tahu game The Sims jadi nyata gitu. Jadi kita bisa temenan, bisa bikin rumah gitu di Facebook. Tapi itu selang 2014 ya. Sekarang dari 2014 ke 2021 itu udah 7 tahun tidak terjadi. Bahkan baru sekarang nih mereka meluncing dan merebranding di mana-mana bahwa mereka sekarang fokus ke metaverse, dunia yang mereka mau buat. Itu lebih lama sebesar 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Ini balik ke yang sini. Karena tadi ada 3 hal dalam pengembangan produk yang mesti
dipikirkan. Tadi yang pertama saya sampaikan ya, yang paling penting adalah ini syarat pasar. Ingat ya, Facebook sudah ada ide nih, oh Oculus misalkan dia mau mengakuisisi Facebook mengakuisisi Oculus, idenya udah ada, oh kita harus kembangin produk kita nih, masa gitu-gitu doang, udah ada idenya, syarat pasarnya belum terpenuhi. Ya, jadi pemuasan kebutuhannya nggak ada. Saat itu kalau kita lihat pasar VR itu kan hanya sebatas pendidikan ataupun game-game semata ya. Belum seperti sekarang yang demand-nya cukup tinggi. Karena yang pertama demand tinggi itu mungkin karena COVID. Mungkin karena COVID, jika orang-orang sering di rumah jadi pengen berpergian susah, jadi kita banyak beli teknologi ya. Kita beli banyak teknologi. Di tahun ini juga keluar juga 5G, internet makin cepat. Demand-nya kita akan data semakin cepat kan, konsumsi data kita makin banyak. Makanya nggak ada lag-lagnya lagi. Nah, software tentu sudah mereka kembangkan kan dari 2014 bahkan sebelum Facebook beli juga udah dikembangkan hardware, apalagi mereka sudah punya. Hanya saja demand-nya belum ada. Baru kali ini ada demand-nya. Yang tadi sentimennya kalau boleh saya lihat dan saya share itu yang pertama, kenapa Facebook baru sekarang? Yang saya lihat itu yang pertama ini karena COVID. Karena COVID ya tadi saya sampaikan. Karena banyak dari kita memang butuh gitu, memang membutuhkan itu. Yang kedua adalah ada lagi faktor lain yang mendukung selain COVID, CO19 COVID. Yang kedua itu adalah adanya perkembangan di industri blockchain. Kalau kalian tahu blockchain itu seperti Bitcoin, Ethereum, nah itu kan sebenarnya teknologi lama. Itu juga blockchain sebenarnya teknologi lama sekitar tahun 90-an. Baru sekarang booming, 10-20 tahun terakhir booming, 10 tahun terakhir booming, tahun 98 booming karena teknologi. Karena internet kita makin kenceng. Makanya kemarin pemerintah juga kan mau shutdown TV analog. TV analog mau dimatiin kan, TV analog supaya si frekuensinya itu di udara kita itu makin lega. Jadi nggak ada lagi internet lemot dan bisa lebih gampang gitu gelombang frekuensi. Itu harapannya sih. Jadi saya balik lagi COVID. Yang kedua perkembangan teknologi ya, khususnya blockchain. Dan juga khususnya yang ketiga perkembangan NFT. Karena kan NFT mulai, kalau kalian tahu NFT itu apa, NFT itu istilahnya non-fungible token. Jadi kalian bisa dari game kayak gini nih, misalnya dari game, kalau gamenya bisa dijual, misalnya rumah ini, nah ini dijual rumahnya, tapi dalam bentuk digital. Jadi kalian punya hak akses atas kepemilikan digital tersebut. Ada yang NFT, jadi sebuah pasar atau gimana era teknologi supaya kalian bisa membuat karya cipta secara digital dan tertulis gitulah, dan terkunci, jadi haknya bisa jelas dilihat, jadi kalian bisa pelajari sendiri. Oke, nah tadi sekilas tentang Facebook ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini adalah 3 cara bagaimana cara kita bisa mengembangkan suatu produk. Nah, tadi saya ambil contoh Facebook ya. Nah, Facebook itu berarti dia mengambil strategi akuisisi. Jadi purchase of technology by acquiring a firm. Jadi akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Jadi miliknya dia. Di beberapa bulan terakhir ini kan sering juga banyak akuisisi ya. Seperti yang tadi contohnya Facebook, lalu misalnya Microsoft dan Cisco yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil gitu kan, daripada mereka itu ambil-ambil, tapi jadi mereka punya banyak perusahaan. Lalu beberapa tahun terakhir ini di Indonesia misalnya bank, akuisisi bank, oke. Lalu akuisisi apa lagi kemarin? Yang akuisisi apa sih, Grab mengakuisisi apa saya lupa. Uber, nah Uber diakuisisi oleh Grab kan, jadi semua driver Uber minat dan resources Uber jadi miliknya Grab. Itu contoh akuisisi ya, jadi kita beli jadi hak milik kita. Yang kedua adalah usaha bersama atau joint ventures. Jadi usaha yang menetapkan kepemilikan bersama untuk mengejar produk atau pasar baru. Nah, kalau di sini contohnya misalnya
Kalau boleh saya ambil contoh, usaha joint venture itu kalau ini di luar negeri ya, GM dan Toyota bekerjasama dalam namanya buat Numi untuk memproduksi GM Prius dan Toyota Corolla di Amerika. Nah, kalau di Indonesia untuk kayak ini seperti Daihatsu dan Toyota juga kalau nggak salah, mereka bikin yang sama buat konsorsium atau joint venture untuk bikin dua mobil, yaitu Xenia dan Avanza. Itu kan kalau kalian nggak tahu, mungkin yang nggak tahu, kalau yang tahu kendaraan, mungkin lihat kenapa mirip Xenia Avanza, karena memang itu suatu riset development yang dilakukan oleh perusahaan. Udah selesai, nah mereka hanya jualan produknya beda namanya. Bisa saja beda seperti itu. Lalu yang terakhir adalah persekutuan atau aliansi. Nah, ini adalah persetujuan kooperatif yang mengizinkan perusahaan untuk tetap menjadi independen. Jadi kuncinya tetap independen tapi mengejar strategi yang konsisten. Nah, untuk aliansi ini ada dua yang mungkin kalian bisa tahu untuk contoh aliansi ini. Yang pertama mungkin kita lihat Gojek dan Tokopedia. Mereka bikin namanya Goto. Jadi dua-duanya tetap independen, namun mereka mengejar strategi yang konsisten dengan misi-misi masing perusahaan. Gojek dengan misinya ingin menjadi super apps kan, super app di Indonesia segala macam bisa di Gojek. Nah, Tokopedia yang ingin mungkin strateginya sekarang bertahan di industri e-commerce. Itu ya contohnya Goto. Lalu ada juga persekutuan atau aliansi dari Google. Kalau kalian tahu Google itu dulu perusahaan sendiri ya, tapi mereka cukup unik, mereka mencari parent company. Jadi mereka mencari parent company. Dari kan kalau kalian tahu namanya itu Alphabet. Jadi Alphabet kalau nggak salah. Setelah bergabung di Alphabet, akhirnya Google terbagi jadi dua. Kalau tidak salah Google apa gitu, Google apa sih? Tahunya lihat dari stock marketnya aja sih. Jadi Google itu nyari orang tua, nyari perusahaan yang mau menghandle, itu ada Alphabet. Itu contoh dari persekutuan ya, joint venture dari Google. Persekutuan, aliansi untuk Goto dan Alphabet dari Google. Oke. Nah, setelah kita membahas hal yang tadi, kita membuat tekniknya mau seperti apa, lalu mau seperti apa pengorganisasiannya. Nah, maka kita harus defining a product. Jadi kita harus membuat spesifikasi yang jelas untuk produk tersebut supaya efisiensi itu terjadi. Nah, dalam kegiatan manufacturing itu kegiatannya ada dua. Yang pertama engineering drawing atau merupakan gambaran yang menunjukkan dimensi ya. Poinnya dimensi, tingkat toleransi, bahan, hasil, jadi dan serta komponen. Jadi digambarin, setelah digambar nanti kan kelihatan komponennya apa aja yang bisa dibuat spesifikasinya. Jadi digambarin dulu, nanti bisa lihat perintilannya seperti apa. Misal kalian mau renovasi rumah, contohnya hal yang lain, atau renovasi kamar, atau itu kan digambar dulu. Oh, ternyata papannya sekian meter, sekian meter. Lalu butuhnya murnya butuh berapa mur. Nah, itu proses di bagian defining a product. Setelah defining product, kita harus membuat keputusan apakah kita mau buat atau make or buy decision. Jadi keputusannya itu untuk keputusannya dibuat setelah kita mendefinisikan atau menggambarkan produknya sendiri. Ini saya zoom. Ini adalah contoh dari product design. Oke, contoh dari ini engineering drawing. Ini adalah contoh gambar dari engineering drawing. Jadi mendesain suatu drive roller, judulnya ini drive roller. Entah buat apa, pasti ini di Bryce Dijawet di mesin mfg.co, salah satu komponen yang akan mereka produksi. Nah, ini gambar desainnya seperti ini. Kira-kira ini komponennya, perhitungan ukurannya. Nah, ini adalah dari sini dirumuskan ke bill of materials. Namanya adalah panel weldment. Ini berarti panel weldment. Nah, di sini panelnya kuantitinya 1, roller dan segala macamnya. Kemudian di sini udah digrupin. Jadi mereka panel ini udah ada, mereka udah ada pernah pakai panel ini, makanya ada nomor serinya.
Oh ini mah lower lower, oh ada nomor serinya. Yang lower, ini ada nomor serinya. Ini semua ada nomor seri karena mereka pernah menggunakannya itu untuk suatu pekerjaan lain. Berarti masih stoknya masih ada, pasti bisa langsung dibuat. Ini untuk manufacturing yang sifatnya teknikal ya. Ini juga ada contoh mengenai proses pembuatan produk, dalam hal ini adalah makanan ya. Jadi di Hard Rock Cafe Hickory mereka mendevelop namanya barbecue atau BBQ bacon cheeseburger. Di dalam detailnya, dalam bill of materialsnya disebutkan di sini bahwa untuk membuat BBQ bacon cheeseburger dibutuhkan ban. Ban itu rotinya 1, burger patty-nya 8 ons, cheddar, bacon, onion, dan lain sebagainya. Hingga butuh ini HRC flag atau Hard Rock Cafe flag. Di atasnya butuh 1. Oke. Nah, itu penerapannya. Ini kenapa tidak ada? Ini berarti burger ataupun Hard Rock Cafe tidak menerapkan yang namanya ini, numbering ini. Numbering ini apa sih, Pak? Numbering ini adalah namanya istilahnya group of technology. Mungkin di industri makanan, pembuatan makanan tidak terlalu banyak ya tomat aja segitu. Kecuali memang tomatnya dia dibagi-bagi, misalnya tomat Indonesia atau tomat apa gitu, tomat apa itu bisa dibagi, apel Malang misalnya atau produksi apel dari Amerika misalnya dibagi-bagi. Ada jenisnya berbeda. Tapi untuk secara teknikal kalian tahu kan baut itu ukurannya macam-macam. Lalu ini groove, salted, treat juga ujungnya macam-macam. Yang udah di drill ya dibolongin juga panjangnya macam-macam. Ya makanya dibuat grup seperti tadi supaya nanti lebih gampang. Kalau misalnya mereka desain, oh butuhnya yang sekian, udah ada kodenya, bisa langsung eksekusi untuk buat. Nah, manfaat dari teknologi kelompok ini adalah kode sistem sebenarnya. Kode sistem komponen yang menspesifikasikan tipe dari proses dan parameter proses yang mengizinkan produk serupa untuk dikelompokkan. Gitu ya. Group of Technology. Nah, jadi keuntungannya dari grup F teknologi tadi ya, kalau perbedaan yang tadi, yang pertama mereka akan meningkatkan desain, jadi desainnya bisa lebih beragam. Ternyata mereka butuh yang kecil sementara. Oh, ini berarti yang kecil kita bisa pakai buat banyak hal, nanti bisa digrupin. Lalu yang kedua, mengurangi material dan pembelian jelas. Karena kita bisa tahu, karena kita lagi nge-develop, oh ternyata materialnya itu ada. Kita lagi ada produksi dengan material nomor sekian. Atau material kode sekian. Lalu yang ketiga itu menyederhanakan produksi melalui perencanaan dan pengawasan yang lebih jelas ya. Yang keempat, meningkatkan layout, routing, dan mesin loading. Yang terakhir adalah mengurangi waktu persiapan, pengerjaan, dan produksi. Oke. Nah, yang terakhir adalah setelah tadi kita tahu ini ya, setelah kita menggunakan grup teknologi, langkah terakhir dalam pengembangan adalah dokumentasi untuk produksi. Jadi kita udah riset nih, hasilnya kan berupa dokumen ya, berupa laporan atau beberapa poin gitu. Laporannya kan bisa saja panjang. Nah, setelah dari bagian riset, kita akan mempersiapkan dokumen for production. Yang pertama itu adalah assembly drawing yang kita persiapkan. Jadi tampilan produk yang booming, yang meledak. Gitu. Biasanya melalui gambar 3 dimensi atau isometric. Yang tadi ya menggunakan AutoCAD atau CAD atau menggunakan CAM tadi, CAD atau CAM software. Lalu kita membuat assembly chart. Jadi grafik yang mengidentifikasi bagaimana komponen itu bertransformasi menjadi produk. Karena kadang kita kan harus assembly kan. Tadi aja burger kan pecah-pecah gitu kan. Gimana nyusunnya, patty-nya belah mana, itu ada grafik yang disampaikan. Kalau misalnya lemari juga sama kan, membangun lemari. Lalu root sheet, jadi daftar penting dari pengoperasian untuk memproduksi komponen dengan material yang dispesifikasikan dalam BOM atau Bill of Material. Jadi daftar-daftarnya apa saja. Terakhir, work order, jadi instruksi untuk membuat sejumlah barang tertentu dengan jadwal yang ditentukan. Jadi berapa lama waktunya kemarin, instruksinya berapa. Nah yang terakhir, paling terakhir, kadang dituliskan adalah engineering change notice atau koreksi atau modifikasi dari penggambar itu udah berapa lama sih, ataupun ketika produksi ternyata ini kurang efisien, nah itu tulis catatannya di situ. Kadang ada ini, kadang juga tidak.
Ini adalah contoh akhirnya dua, biasanya contoh duanya ya. Yang pertama assembly drawing. Nah, assembly drawing ini contohnya. Jadi kalau kalian misalnya beli mainan juga, mainan kan berarti yang assembly kita ya, produk jadinya adalah tadi part-part yang tadi, bill of material. Ini contohnya. Ini materialnya ada apa aja, gambar satu, di sini penjelasannya gambar satu, gambar 11, ini gambar 11, penjelasannya apa saja part-part yang ada di situ. Di bawah sini, di bagian bawah, ini tertulis keterangan detailnya, kapan, siapa, dan nama produknya apa. Nah, ini adalah assembly drawing. Yang terakhir adalah ini salah satu contohnya adalah assembly chart. Bacanya gimana? Jadi chart yang pertama, kita mau memproduksi body misalnya. Ini kasih ini kayaknya memproduksi yang tadi. Body, berarti body mah udah ada, berarti bodinya cuma body, langsung kita bagian dari A1. Lalu chart yang kedua, kita harus namanya bushing untuk ke sini. Lalu kita melakukan stem, dikuatin dulu, langsung beres kegiatan ataupun chart SA1. SA1 selesai, berarti bisa ke bagian ini, A1. Dan selanjutnya juga sama seperti itu, packing, udah di packing, selesai, dicap, dikasih cap, kasih penutup, lalu terjadi kegiatan yang kedua. Nah, selanjutnya juga sama, handle, dan dikasih nut itu baut, ditutup baut, selesai, ketiga, akhirnya jadi produk jadi. Tinggal kita inspeksi. Chartnya seperti itu ya. Dari yang bagian ini. Jadi bodinya mana? Oh, bodinya udah ada kan ini. Mungkin bodinya ini. Bodinya udah ada. Kita bushing dan stem dan packing. Oke. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana cara kita mendesain produk hingga akhir jadinya kita adalah laporan berupa seperti ini. Oke. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah service design. Bagaimana caranya kita membuat desain suatu produk. Nah, kalau untuk membuat desain suatu produk jasa lah itu. Membuat desain suatu produk jasa. Tadi kan produknya barang. Nah, pada jasa itu hal yang paling penting, yang sangat penting dipikirkan adalah mencari karakteristik yang unik. Kalau tadi kan bisa banyak trial error-nya untuk produk, tapi kalau desain tidak, sedikit trial error-nya. Dan karena kita harus benar-benar kita harus cari karakteristik yang unik itu apa. Kita harus value advantage-nya harus benar-benar diteliti dari situ. Jadi kita harus meningkatkan produktivitas jasa itu karena produktivitas jasa itu sangat rendah. Kan desainnya itu nggak banyak kita bisa modifikasi karena penyampaian produk dari jasa itu berhubungan dengan konsumen. Nah, sebagian besar biaya dan kualitas juga ditentukan di tahapan desain. Nah, contohnya mau bank, apakah bank sekarang mau bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, layanannya seperti apa, itu kan ditentukan di awal. Kalau misalkan tiba-tiba layanannya hilang, itu kan cukup aneh juga ya. Misalkan ada produk apa di dalam perbankan tiba-tiba hilang kan cukup aneh juga. Lalu ini salon, mau seperti apa salonnya, apakah salon laki-laki, salon perempuan, atau campur seperti apa. Dan terakhir ini Gojek atau ride hailing misalkan, contohnya mau seperti apa. Kan rata-rata kemarin yang bertahan itu karena mereka tidak mempunyai karakteristik yang unik. Jadi dalam service design, dalam desain service yang paling penting adalah keunikan. Beda gitu, beda dari yang lain. Sedikit lebih baik itu mendingan sedikit beda daripada sedikit lebih baik gitu. Kalau misalnya ada persaingan, ini yang satu ada pelayanannya cepat sekali, yang satu pertanyaan biasa aja, itu kan bedanya sama sedikit. Jadi sedikit beda itu sangat berpengaruh. Beda ya, berbeda ya. Sedikit unik itu sangat berpengaruh pada service design. Nah, secara umum service design itu ada tiga komponen yang tiga desain yang berlaku pada service design. Yang pertama, customer
mereka yang merequest layanan dan desain kepada kita. Contohnya pada hal ini adalah bisnis rental mobil ataupun bisnis ride hailing, kayak tadi ya, jasa ride hailing tadi, supir misalkan, jasa supir atau jasa antar. Itu kan customer yang mendesain. Tapi di sini kita mempunyai standarnya berapa. Kita punya standar satu mobil isi 6 orang, ataupun kita punya standar ABCD. Nah itu pertama customer minta kita desain, akhirnya deliver, selesai, nggak ada kompromi lagi. Yang kedua adalah, kan contohnya saya ambil Gojek aja deh. Contohnya Gojek. Nah yang kedua adalah ini, kita mendesain sesuatu, akhirnya deliver, customer akhirnya melakukan kustomisasi. Oke. Biasanya ini terjadi pada industri healthcare, rumah sakit. Kita minta apa, kan kita harus udah deliver, ternyata customer itu membutuhkan hal-hal lain, karena bergantung dengan pelayanan yang mereka inginkan, ataupun kondisi kesehatan mereka. Ini biasanya di bagian healthcare. Nah, yang terakhir adalah ini, di mana customer itu berpartisipasi secara aktif dengan kita, mendesain dengan kita, dan delivery-nya juga bareng bersama. Jadi selalu bersama. Nah, contoh dari kegiatan ini adalah biasanya pada usaha atau jasa counseling. Baik itu mengajar misalnya, ataupun status hukum misalnya. Karena dari mulai produk desain sampai di deliver pelayanannya kepada customer, kita tetap ngikut. Tuh, karena di counseling sama biasanya di desain pada proses produk counseling. Oke. Jadi ini ada 3 service design. Kalau produk barang kan bisa beragam, bisa sesuai dengan kita, sesuai dengan custom atau riset yang kita butuhkan. Nah, kalau di service design rata-rata atau secara umum hanya 3. Jadi balik ke yang ini, karakteristik itu sangat penting ya, ataupun keunikan sangat penting dalam service design yang harus kita temukan. Kemudian setelah kita mengetahui karakteristik, lalu kita mengetahui ya service desainnya seperti apa, kita akan berada pada yang namanya design stage atau bagian desain. Nah, teknik mengurangi biaya ini, teknik desain stage ini adalah bagian kegiatan di mana kita mendesain produk sehingga customization itu delay, atau customization is delay, kustomisasinya akhir. Jadi ketika sampai di customer, oh udah puas itu yang diinginkan customer, nggak ada lagi perubahan yang lain. Lalu memodulasi memberikan standar produk atau jasa. Memberikan standar produk jasa. Jadi misalnya tadi ya, ada standarnya. Standarnya itu misalkan 1 jam sampai, 2 jam sampai. Ataupun jasa lain, atau ini ya, supir, standar kita, satu mobil Avanza misalkan, boleh cuma 4 orang gitu. Ataupun, nah kita nggak bisa kompromi, customer nggak bisa kompromi dengan hal itu. Yang ketiga, membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi bagian-bagian yang cocok untuk optimalisasi serta mengurangi interaksi pelanggan. Nah, yang terakhir adalah memfokuskan desain pada yang disebut dengan ini. Yang paling penting ini adalah the moment of truth. Jadi sebuah momen krusial antara penyedia barang dan jasa untuk mengurangi atau meningkatkan harapan pada pelanggan. Jadi tugas manajer operasi adalah mengidentifikasi the moment of truth pada perusahaan jasa untuk merancang operasi yang memenuhi atau melampaui bahkan harapan dari pelanggan. Ini saya ambil dari buku, contohnya berakhir ya, ketika dokumen yang tadi produksi barang ada bill of material terakhir. Nah, kalau untuk produksi jasa, ini ada dokumen dalam bentuk seperti ini. Karena dokumentasi untuk suatu jasa seringkali berbentuk instruksi aja. Atau ya paling baik sih dibuat SOP-nya di tulisan, tapi kan SOP standar operation procedure. Jadi instruksi kan sebenarnya, itu isinya instruksi-instruksi yang menjelaskan apa yang akan terjadi pada the moment of truth. Jadi ketika customer bertemu dengan kita.
Ini merupakan contoh moment of truth seorang pelanggan yang menghubungi hotline jasa di perusahaan komputer. Di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama, experience disruptor atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan customer. Lalu harapan standar, harapan umum ketika para customer itu nelfon customer service mau ngapain sih? Yang terakhir adalah experience enhancer. Jadi penambahan experience yang mungkin kita berikan pada customer. Nah, kalau kita nelfon nih biasanya, kita yang paling ngeselin itu kan teleponnya harus lebih dari 1 kali. Experience deflector, hal-hal yang bikin kesel ketika nelfon hotline jasa. Lalu pas nelfon diangkatnya sama mesin dulu, bukan langsung sama orang, berarti beberapa menit yang bikin kesel. Nah terus misalkan pas kita udah curhat bilang masalahnya apa, terus malah on hold, tunggu sebentar ya. Terus pas tunggu sebentar, kan lama, ini masih nyambung atau enggak. Nah, itu beberapa experience deflector dalam kita menghubungi hotline jasa. Terus kadang-kadang teknisinya juga nggak tertarik, lemas-lemas gitu kan. Terus mendesak kadang-kadang, udah ini nggak apa-apa, udah selesai kok, nggak apa-apa, tunggu aja, kadang kayak gitu. Nah, itu beberapa defraktor, hal-hal yang merugikan atau mengurangi experience dari customer. Harapan standarnya kita dan customer saat mau menelpon jasa customer service, yang pertama itu adalah, misalnya ini, hanya 1 nomor lokal, kan biasanya ada nomornya banyak. Kalau misalkan nomornya 1 untuk se-Indonesia, enak, jadi nggak terlalu nomornya banyak misalnya. Jadi yang kedua, ini sinyalnya nggak pernah sibuk, lalu saya mendapatkan manusia tadi untuk menjawab, lalu langsung ngomong apa masalahnya dibandingkan dengan robot ya. Nah, harapannya ketika telepon itu masalah selesai, bukan malah disuruh nunggu. Yang terakhir adalah teknisi dapat menjelaskan kepada saya, kepada kita, apa yang diharapkan selanjutnya. Itu kan harapan standarnya dalam bisnis, dalam hotline ini harus terpenuhi harapan standarnya. Dan ini yang harus dihindari. Nah, berarti kita ingin merancang sebuah produk baru kan, pengembangan produk supaya berkelanjutan, makanya kita dibuat namanya experience enhancer. Di mana yang pertama, kita harus meningkatkan ini, membuat seperti ini, menginstruksikan seperti ini. Teknisi harus sangat prihatin dan meminta maaf tentang masalah saya. Jadi kadang kalau misalkan telepon kan, kita sudah ada bilang apa, menceritakan masalahnya. Nah, misalkan buat nambah experience customer, kita melakukan ini sebenarnya teknik empati. Jadi sangat prihatin atas apa yang terjadi pada customer. Bilang dulu seperti itu, baru diberikan solusinya. Lalu yang kedua, untuk menampakkan experience, kita bisa mengajukan pertanyaan yang cerdas, yang memungkinkan bapak tersebut atau customer tersebut, ibu tersebut merasa percaya diri dengan kemampuannya. Ini agak tricky, tapi bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, misalnya teknisi menawarkan berbagai waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal. Jadi tanya apakah bisa selesainya kapan atau enggak. Lalu menyarankan, yang kadang kalau saya telepon customer service, kadang ini nggak pernah dibahas. Jadi udah selesai, ada yang bisa dibantu? Nggak ada, ya udah makasih. Biasanya kayak gitu. Coba ini dikasih tips juga. Salah satu enhancer ya. Biar tidak terjadi seperti itu, kasih tahu. Karena itu merupakan salah satu hal yang dibutuhkan, yang diperlukan kita ya untuk customer experience dan product knowledge. Oke, itulah. Jadi dalam dokumen produk, dalam sebuah jasa, saya ulang sedikit, service desainnya pasti ini. Kita harus nemuin dulu advantage value. Nah, kemudian kita bisa nilai akhirnya adalah instruksi seperti ini untuk dokumen jasa ya. Nah, yang terakhir ini akan saya singgung mungkin nanti di pertemuan sebelum UTS ya. Ini ada penerapan pohon keputusan atau decision making tree untuk menentukan pengembangan produk misalnya. Oke, ini saya skip dulu aja. Ini contohnya dari purchase. Jadi ada teknik namanya dalam manajemen kuantitatif itu namanya pohon keputusan. Nah, ini contoh. Misal ini purchase, melakukan pembelian sebesar ini, purchase shade ya. Shade itu ini kita ambil dari sini. Saya sekilas saja ini.
Nah ini, jadi Silicon Incorporated Semiconductor sedang menyelidiki kemungkinan untuk memasarkan mikroprosesor. Nah, pembelian chip canggih atau memperkerjakan pelatih. Jadi kondisinya ada dua. Mereka ingin ada pilihannya pembelian sistem CAD yang canggih atau memperkerjakan insinyur. Oke. Jadi mereka ingin memasarkan produk baru, mikroprosesor. Berarti ada tiga pilihan kan, beli, memperkerjakan, atau nggak usah lah, nggak usah dikerjain. Nah, dengan penerimaan yang baik dari pasar, jadi penjualan akan meningkat kira-kira 25.000 prosesor, yang masing-masing dijual seharga $100. Jadi, nah probabilitasnya itu ada 40%, dan kalau tidak menguntungkan itu 60%. Ini yang pertama itu kita harus mencari EMV atau expected monetary value. Tapi nanti kita bahas aja nanti. Sebenarnya cuma tinggal dikali, probabilitasnya kan 40%. Dikali dengan ini 1 juta, nilai kalau berhasil. Ditambah probabilitas gagal 0,6 kali dengan min 20.000. Nah ini tuh jawabannya ngitungnya dari sini sebenarnya. Nanti kan kita bahas lebih lanjut di sebelum UTS, tapi perhitungan seperti itu. Jadi dari sini ya, cara bacanya kita bisa lihat. Nah ini, kalau misalnya membeli software CAD, itu akan kemungkinan besar akan menghasilkan pendapatan sebesar $1 juta. Nah ini kalau misalkan ternyata produknya gagal, akan menghasilkan loss besar 20%, minus 20%. Nah kalau misalnya kita meng-hire engineer yang ahli, itu akan netnya akan sekitar $875. $875.000. Sementara kalau misalnya rendah-rendah banget, kita nggak akan sampai minus, kita masih tetap ada duit sebesar $25.000. Nah ini tergantung apakah strateginya akan mengambil, udah kita ambil keputusan yang paling cuan aja, yang paling untung ini. Enggak, yang minim resiko berarti kita ambil. Kalau ini kan berarti ngambil yang ini. Kita ambil yang minim resiko. Oh, minim resiko mah ini. Jadi kalau yang ngambil minim resiko, kita hire dan latih engineer. Kalau tidak melakukan apa-apa, jelas nggak dapat pertambahan nilai apapun. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kita bahas bagaimana menghitungnya di sebelum UTS. Yang terakhir ini adalah kapan sih kita harus melakukan peralihan ke produksi. Jadi salah satu seni manajemen modern adalah mengetahui kapan harus memindahkan produk dari pengembangan ke bagian produksi. Nah, langkah ini dikenal dengan namanya istilahnya transisi ke produksi. Jadi meskipun tekanannya itu banyak, misalnya kapan harus ini, kapan harus itu, manajemen harus membuat keputusan antara kapan sih ini produknya itu bisa jadi. Oke. Nah, ada untuk memastikan bahwa peralihan dari pengembangan ke produksi itu berhasil, terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu menunjuk manajer project. Jadi kita tunjuk satu orang untuk menjadi manajer project produksi produk yang baru saja dikembangkan tersebut. Lalu yang kedua, kita menggunakan tim. Yang tadi kan, yang bagian C itu kita menggunakan tim pengembangan produk yang sebelumnya dikenakan. Jadi bisa langsung, kita udah pada tahu ya, langsung buat dialihkan kepada tim produksi. Nah, yang terakhir adalah integrasi pengembangan produk dan organisasi manufaktur. Ini caranya berkesinambungan ya. Ini caranya nyambung dengan cara beralihnya itu nyambung dengan yang ini. Jadi nyambung dengan organisasi product development. Jadi penggunaan tim ya. Terus tadi menyerahkan pada manajer produk. Nah, ini dibagi-bagi dengan departemen yang lain. Oke, jadi gitu ya. Jadi tugas manajer operasi adalah yang terakhir adalah tugas dia adalah membuat
transisi dari riset and development ke produksi menjadi lancar atau semulus mungkin dengan pilihan yang ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Oke, itu adalah akhir dari perkuliahan kita hari ini mengenai bagaimana caranya kita mendesain dan mengembangkan suatu produk. Oke, jadi yang banyak kita bahas itu adalah produksi barang karena banyak sahamnya, tapi kalau servis kompleksitasnya seperti itu, jadi cukup gitu. Oke, ada yang mau bertanya atau disampaikan sebelum kita tutup perkuliahan hari ini? Ada yang izin lagi nggak? Oh iya, saya baru baca WA-nya dari Rob. Saya baru buka handphone. Nggak ada yang izin lagi ya? Aman semua? Yang izin kemarin siapa ya? Enrico, Pak. Enrico ya? Oke. Enrico. Oke. Kalau gitu sebelum kita akhiri saya mau ngasih, kita berarti pertemuan 2 minggu lagi ya? Betul kan? Iya, Pak. Nah, Betul, itu saya mau kasih kisi-kisi UAS aja